Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai everyone, bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Anyindita dengan NPM 2240605020. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas materi mengenai batas wilayah laut Indonesia. Batas wilayah laut Indonesia dengan negara lain telah ditentukan dalam hukum internasional. Misalnya, Konvensi Hukum Laut Internasional atau United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Meski begitu, batas wilayah laut Indonesia dengan negara lain masih sering menjadi bahan pertikaian. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan luas wilayah lautan lebih besar dari wilayah daratan. Hukum internasional lantas membagi wilayah laut menjadi beberapa jenis untuk memudahkan pemanfaatannya. Pembagian ini mencegah terjadinya perseteruan atau tindakan lain yang merugikan kedaulatan dua negara. Adapun jenis batas wilayah laut Indonesia dengan negara lain. 1. Laut teritorial. UNCLOS 1982 memutuskan lebar laut teritorial tidak lebih dari 12 mil laut diukur dari garis pangkal sesuai hukum internasional. 2. Perairan pedalaman. Wilayah ini adalah perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial. Kedaulatan Indonesia di perairan dalam bersifat mutlak tanpa bisa ditawar. 3. Perairan kepulauan. Wilayah ini meliputi perairan yang dilingkupi garis pangkal tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya garis pantai. 4. Zona tambahan. Areal ini adalah zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya dan tidak lebih dari 24 mil laut dari garis pangkal pengukuran lebar laut teritorial. 5. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Wilayah ini adalah zona maritim yang terletak di luar ZEE, berbatasan dengan laut wilayah yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut diukur dari garis-garis pangkal. Di wilayah ini, negara berdaulat bebas melakukan eksplorasi dan konservasi. 6. Landasan kontinen. Zona ini meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya atau seabed dan subsoil yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratnya. Landasan kontinen memanjang hingga pinggir luar tepi kontinen atau berjarak sekitar 200 mil dari garis pangkal. 7. Laut lepas atau bebas. Laut bebas adalah perairan yang tidak termasuk ZEE, laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Semua negara bisa menikmati kebebasan di wilayah ini kecuali hak berdaulat negara pantai. 8. Kawasan dasar laut internasional. International Seabed Area di area diatur dalam UNCLOS 1982 bab 11. Dalam aturan tersebut, tidak satu negara pun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan di wilayah kawasan. Adapun batas wilayah laut Indonesia dengan negara lain. 1. Indonesia dengan Malaysia. Telah ditetapkan landasan kontinen pada 27 Oktober 1969 dan laut teritorial di Selat Malaka pada 17 Maret 1970. 2. Indonesia dengan Singapura. Telah ditetapkan laut teritorial di Selat Singapura 25 Mei 1973. Laut teritorial di Selat Singapura bagian barat pada 10 Maret 2009 dan laut teritorial di Selat Singapura bagian timur 3 September 2014. 3. Indonesia dengan Australia. Telah ditetapkan dasar laut tertentu pada 18 Mei 1917. Dasar laut tertentu di wilayah Laut Timur dan Arafura, tambahan terhadap persetujuan tanggal 18 Mei 1971. Garis-garis batas tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini pada 12 Februari 1973 dan ZEE dan dasar laut tertentu 14 Maret 1997. 4. Indonesia dengan Malaysia dengan Thailand
telah ditetapkan landasan kontinen di bagian utara Selat Malaka pada 21 Desember 1971. 5. Indonesia dengan Thailand telah ditetapkan landasan kontinen di bagian utara Selat Malaka dan di Laut Andaman pada 17 Desember 1971 dan dasar laut di Laut Andaman 11 Desember 1975. 6. Indonesia dengan India telah ditetapkan garis batas landas kontinen pada 8 Agustus 1974 dan perpanjangan garis batas landas kontinen 1974 pada 14 Januari 1977. 7. Indonesia dengan India dengan Thailand telah ditetapkan Trinjunction Point dan garis batas dari garis-garis batas tertentu di Laut Andaman pada 22 Juni 1978. 8. Indonesia dengan Vietnam telah ditetapkan garis batas landas kontinen di utara Pulau Natuna pada 26 Juni 2003. 9. Indonesia dengan Filipina telah ditetapkan garis batas di Laut Sulawesi pada 23 Mei 2014. Dan 10. Indonesia dengan Papua Nugini telah ditetapkan garis batas landas kontinen pada 13 Desember 1980. Selanjutnya saya akan membahas secara spesifik lagi mengenai wilayah perbatasan Indonesia dengan Filipina. Perbatasan Indonesia dengan Filipina terdiri dari perbatasan laut di Laut Sulawesi yang memisahkan kedua negara ini melalui kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua pihak negara. Batas kedua negara juga termasuk ke dalam batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE antara Indonesia dan Filipina yang ditentukan melalui 8 titik koordinat geografis. Batas kedua negara memiliki panjang 1.162,2 km atau 627,5 mil laut yang melintasi Laut Sulawesi dan Laut Filipina. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sejarah. Sejarah sengketa teritorial di Pulau Miangas. Ketika Spanyol menyerahkan Filipina ke Amerika Serikat melalui Perjanjian Paris 1898, perbatasan Laut Filipina ditentukan dalam garis persegi yang menyebabkan adanya batas yang tidak jelas dan ambigu dengan negara yang berbatasan seperti Indonesia yang pada masa itu dijajah oleh bangsa Belanda. Sengketa teritorial muncul pada 1906 ketika Gubernur Amerika Serikat untuk Provinsi Morosatitu, Leonard Wood, pergi ke Pulau Miangas dan menemukan bahwa pulau tersebut masuk dalam wilayah Filipina sesuai dengan Perjanjian Paris 1898. Tetapi ia juga menemukan bahwa di pulau tersebut telah terpampang sebuah bendera milik Belanda, yang artinya wilayah tersebut telah diklaim sebagai wilayah teritorial Hindia Belanda. Lalu, masalah teritorial ini dilaporkan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada Belanda pada bulan Maret 1906 dan Kementerian Luar Negeri negara Belanda menanggapi laporan itu dan menjelaskan alasan mengapa Pulau Miangas menjadi wilayah Hindia Belanda. Kasus ini kemudian diajukan pada tanggal 23 Januari 1925 oleh negara Belanda dan Amerika Serikat kepada Mahkamah Arbitrais Antarbangsa, dan masalah ini diputuskan pada tanggal 4 April 1928 oleh Huber. Pada akhirnya Pulau Miangas adalah hak milik atau bagian dari wilayah Belanda secara keseluruhan. Dan setelah Indonesia tidak lagi menjadi koloni Belanda dan berubah menjadi Republik Merdeka, Pulau Miangas menjadi milik atau bagian dari wilayah Indonesia. Meskipun begitu, batas laut yang mengelilingi Pulau Miangas tersebut termasuk pula perbatasan antara Indonesia dan Filipina dengan status yang masih abu-abu karena beberapa alasan tertentu.
Status yang masih belum jelas ini menyebabkan kalangan nelayan tradisional kesulitan untuk mengetahui sampai mana batas laut milik negara Indonesia. Mereka mengetahui bahwa Indonesia dan Filipina secara geografis dibatasi oleh lautan. Namun, karena perahu mereka juga tidak dilengkapi oleh GPS, mereka tidak mengetahui secara pasti garis batas laut internasional itu. Sehingga perahu milik mereka sering bertemu dengan rombongan kapal-kapal tanker yang diyakini berarti mereka sudah berada di wilayah luar Indonesia. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Bapeda Sangihe bahwa memang selama ini Pemda tidak mengetahui koordinat yang jelas antara Indonesia dan Filipina. Yang ada hanyalah sebuah perbatasan imajiner, secara konkret belum ada kejelasan pula. Selanjutnya mereka melakukan sebuah perundingan mengenai batas laut. Indonesia dan Filipina adalah dua negara yang ikut menandatangani Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS 1982. Akhirnya, berdasarkan UNCLOS, Indonesia berusaha mengklaim wilayah teritorial laut Filipina yang tertera dalam Perjanjian Paris 1898. Indonesia berpendapat bahwa batas garis persegi dalam Perjanjian Paris tidak berdasarkan aturan yang tertera di dalam UNCLOS. Filipina memahami sengketa tersebut, namun Filipina cenderung untuk mematuhi Perjanjian Paris karena tekanan internal. Lalu, pada bulan Juni tahun 1994, negosiasi untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dimulai antar negara. Setelah pertemuan tersebut, sayangnya negosiasi kedua negara tidak dilanjutkan hingga tahun 2003. Lalu pada Desember 2003, akhirnya Arif Hafaz Oigroseno dari Kementerian Luar Negeri Indonesia turun tangan untuk melanjutkan negosiasi dengan Filipina. Ia bernegosiasi dengan negara Filipina sampai tahun 2010. Setelah itu, negosiasinya diambil alih oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia yang lainnya dan dilanjutkan hingga 2014. Setelah negosiasi itu, akhirnya ditandatangani oleh kelompok kerja permanen dalam urusan maritim dan kelautan yang dibantu oleh tugas subkelompok kerja dan bersama tim teknis. Selanjutnya mereka pun membuat sebuah perjanjian. Pada 8 Maret 2011, Menteri Luar Negeri Filipina yakni Alberto del Rosario dan Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Martina Talagawa setuju untuk mempercepat pembicaraan bilateral dengan menandatangani deklarasi bersama yang dikeluarkan selama kunjungan kenegaraan Presiden Filipina yaitu Benigno Aquino III. Setelah 8 pertemuan, perjanjian penetapan batas maritim akhirnya diselesaikan pada 18 Mei 2014 di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Perjanjian ini ditandatangani oleh Menlu del Rosario dan Talagawa pada tanggal 23 Mei 2014 di Istana Malacanang, Filipina. Perjanjian perbatasan laut itu diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 27 April 2017. Namun persetujuan ini masih ditunda ratifikasinya oleh Senat Filipina hingga 30 Agustus 2017. Setelah proses ratifikasi selesai, Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Filipina menandai berlakunya perjanjian tersebut yang sudah diperundingkan bertahun-tahun lamanya. Pemerintah Indonesia pun menyambut dengan baik tercapainya perjanjian yang bersejarah ini. Bagaimana tidak, perjanjian perbatasan ini begitu rumitnya karena dilakukan oleh dua negara dengan kepulauan yang besar. Namun pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik juga. Adapun manfaat dari perjanjian Z antara Indonesia dan Filipina yang telah diselesaikan. 1. Menciptakan kejelasan dan kepastian batas wilayah Z antara Indonesia dan Filipina. 2. Memperkuat upaya dalam menjaga hak berdaulat, pertahanan negara,
dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Memberikan kepastian hukum dalam melakukan penataan ruang dan penyusunan kebijakan dan program di kawasan tersebut. 4. Memberikan kepastian dan manfaat ekonomi melalui sumber daya perikanan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan lainnya. 5. Mempertegas pengakuan secara hukum atas pulau terluar Indonesia di kawasan Laut Sulawesi dan Laut Filipina oleh pemerintah Filipina. 6. Menjamin upaya perlindungan lingkungan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Kemudian mendorong upaya kerjasama pencegahan dan pemberantasan kegiatan perikanan ilegal, tidak dilaporkan, tidak teratur, serta pelaksanaan berbagai kegiatan ilmiah di zona eksklusif ekonomi. 7. Mendorong kerjasama kedua negara di berbagai bidang termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan non-hayati, serta kegiatan ilmiah. 8. Mendorong dan memperkuat upaya dalam penyelesaian penetapan batas maritim dengan negara tetangga lainnya. 9. Mempererat hubungan bilateral dan memberikan kontribusi kepada stabilitas kawasan. Setelah penetapan ZI ini selesai, maka langkah selanjutnya yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo adalah membahas dan bernegosiasi kembali dengan Filipina mengenai batas landas kontinen. Karena hingga saat ini hanya batas maritim antara Indonesia dan Australia lah yang telah lengkap disepakati.